ibadah karena Allah. Baik, kita lanjutkan hadis kita. Sahih Bukhari Kitabul Iman, nomor babnya 39, hadisnya 52. Bab 39, nomor hadis 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadliman, bab keutamaannya orang istabaro'a, yang membersihkan siapa orang, lidinihi, pada agamanya orang. Jadi yang kita bahas nanti adalah orang, keutamaannya orang yang membersihkan terhadap agamanya. Jadi agama itu juga perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran yang dapat mempengaruhi keimanan. Hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Zakaria an Amir qala samitu qala berkata Amir, samitu mendengar aku an Nu'man pada Nu'man ibnu Bashir, yaqulu berkata Nu'man, samitu mendengar aku Nu'man Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda Nabi, al halalu, adapun halal iku bayidun, jelas, wal haramu, dan haram iku bayidun, jelas, wa bainahuma, dan diantara keduanya halal dan haram iku musyabbahatun, serupa, musyabbahatun, serupa, la ya'lamuha, tidak tahu ha pada musyabbahat siapa, kasirun, kebanyakan, minan nasi, dari manusia. Jadi Nabi bersabda, halal itu jelas, haram itu juga sudah jelas, ya. Halal haram itu juga sudah jelas. Lah, di antara keduanya halal dan haram itu adalah subhat, ya, yang mana kebanyakan orang-orang itu tidak tahu. Subhat itu tidak jelas, ya. Subhat itu tidak jelas, ya. Kebanyakan manusia itu tidak tahu. Akhirnya ya diterjang. Perkara subhat itu ya dilakukan. Faman, maka barang siapa itako, yang menjaga dia, al musyabbahati, pada beberapa yang serupa, maksudnya menjaga diri agar tidak mengerjakan perkara subhat, istabaro'a, maka membersihkan dia, lidinihi, pada agamanya, lidinihi, pada agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang subhat, yang meragu-ragukan, yang tidak jelas, berarti dia telah membersihkan dirinya dan juga kehormatannya. Sebaliknya, waman, dan barang siapa wako'a, yang jatuh siapa orang, maksudnya mengerjakan, fi subhati, di dalam beberapa perkara subhat, karoi, seperti penggembala, yar'a, mengembala dia, haulal khima, pada sekitar daerah larangan, pada sekitar daerah larangan atau tanah larangan. Yusiku, hampir dia,
Ayyuwaqi'ahu, bahwa jatuh dia hu pada larangan, tanah larangan. Ala, ingatlah, wa inna likulli malikin, dan sesungguhnya setiap raja, himan, tanah larangan, maksudnya punya daerah larangan. Ala, ingatlah, inna himallah, sesungguhnya larangannya Allah, iku fi ardihi, di dalam buminya Allah, maharimuhu, beberapa keharumannya Allah, beberapa keharumannya Allah. Jadi barang siapa yang mengerjakan perkara subhat, perkara ragu-ragu dikerjakan, itu gambarannya seperti penggembala yang mana dia menggembala ternaknya di sekitar daerah larangan. Di sekitar daerah larangan, hampir saja dia masuk ke dalam daerah larangan tersebut. Hampir saja dia masuk ke daerah larangan tersebut. Artinya orang kalau meleng dikit ya, nah istilahnya begitu, meleng sedikit ya berarti dia telah masuk ke dalam larangan atau mengerjakan perkara syubhat. Maka supaya hati-hati. Ingatlah, sesungguhnya setiap raja itu mempunyai daerah larangan. Pasti punya. Contohnya mungkin jamaah ada punya villa di Bogor atau di Puncak. Ada satu kamar pemiliknya itu tidak boleh dimasukin oleh siapa saja. Nah, itu berarti daerah larangannya pemilik villa. Biasanya sewa villa ada satu kamar. Ini kamarnya kok dikunci, Pak? Oh, itu nggak boleh dibuka. Itu kamarnya pemilik villa. Itu gambarannya begitu. Sama seperti raja. Raja juga mempunyai daerah larangan, tempat permandian khusus. Contohnya nggak sembarang orang bisa masuk. Sama seperti Allah. Allah juga mempunyai larangan di bumi. Jadi larangannya Allah di bumi itu adalah keharumannya Allah. Apa yang sudah menjadi larangannya Allah ya berarti itu haram untuk dikerjakan, untuk dilaksanakan. Wa inna fi jasadi, dan sesungguhnya di dalam jasad, badan, mudghotun, segumpal daging. Mudghotun, segumpal daging. Idza sholahat, ketika baik apa daging, sholaha, maka baik opo jasadun, badan, kuluhu, kesemuanya badan. Wa idza fasadat, dan ketika rusak, fasada, maka rusak opo al jasadu, jasad. Wa idza fasadat, dan ketika rusak apa daging, fasada, maka rusak opo al jasadu, jasad atau badan, kuluhu, kesemuanya badan. Ala, ingatlah, wahia, dan adapun daging, iku al kolbu, hati. Al kolbu, hati. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam badan itu terdapat segumpal daging. Ketika daging itu baik, maka baiklah semua jasadnya. Dan ketika daging itu jelek, rusak, maka rusaklah semua badannya. Ketahuilah, apakah daging itu? Yaitu adalah hati.
Jadi kalau orang itu hatinya baik, maka akan menggerakkan badannya untuk mengerjakan kebaikan. Orang itu kalau orang baik, ya, baik hatinya, baik badannya, maka hati itu akan menggerakkan badan kita untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Namun sebaliknya, kalau hatinya itu rusak, busuk, maka badannya itu juga akan rusak, memerintahkan untuk melakukan kejelekan karena hatinya sudah jelek. Contohnya dengki, contohnya iri. Dalam hatinya itu mempunyai sifat iri, maka hatinya akan memerintahkan badannya untuk mengerjakan, ya, iri itu. Maka menjadilah diri yang baik. Bahkan kalau dalam hadis itu dijelaskan, fa'inal kolbi malikun, wa idza sholaha malikun sholaha junuduhu, wa idza fasadat malikun fasadat junuduhu. Jadi sesungguhnya hati itu ya raja, gambarannya raja. Ketika rajanya baik, maka bala tentaranya, rakyatnya baik. Ketika pengurusnya baik, jamaahnya juga baik. Tapi ketika rajanya itu jelek, maka bala tentaranya juga jelek. Ya, itu. Jadi maka supaya ya dibersihkan hatinya, ya, dibersihkan hatinya dari perbuatan-perbuatan yang meragu-ragukan, yang syubhat, ini halal atau haram iki, ya ini berarti ragu-ragu, berarti itu perkara syubhat, ini suci atau najis ini, oh berarti syubhat itu, ya, maka supaya dibersihkan sehingga hatinya kuat, hatinya baik. Kemudian hati itu akan menggerakkan badan kita untuk berbuat kebaikan. Itu. Tapi kalau dibiarkan saja ya lama-lama busuk. Ya. Hatinya busuk, hatinya jelek. Ya, nanti perilakunya menjadi perilaku yang jelek. Ya. Babun bab ada khumusin, ada menyerahkan al khumusin seperlima jarahan iku minal imani dari iman. Jadi menyerahkan seperlima dari harta jarahan yang diterima setelah pembagian jarahan itu termasuk iman. Nah, ini juga sebagai dasar bahwa dulu di zaman Nabi pada waktu Islam itu masih sedikit, masih melarat, belum kaya, baitul mal masih kurang, maka setiap mendapatkan jarahan orang-orang Islam yang sudah dibagi oleh Nabi, Nabi menarik kembali seperlima dari jarahan yang sudah dibagi. Berarti berapa itu? 20%. Ya. Jadi dapat jarahan dibagi, semua oleh Nabi dibagi orang iman yang ikut jarahan. Kemudian Nabi mengumandangkan supaya mengembalikan seperlima jarahannya. Ayo masukkan ke Baitul Mal, sodakokan ke Baitul Mal, haknya Baitul Mal 20%. Tapi ya alhamdulillah di dalam kita ya cukup 10%, maksimalnya 10%. Kalau dulu zaman Nabi 20%. Nah, kalau mengatakan infak sodako itu bid'ah, ya Nabi dulu juga meminta 20% dari umat Islam. Berarti infak itu salah anggapan bahwa infak itu adalah bid'ah. Hadatsana Ali bin Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Abi Hamzah. Qala berkata siapa Abi Hamzah? Kuntu ada aku udu duduk aku. Ma'a Ibni Abbas bersama Ibni Abbas. Yujlisuni menyuruh duduk siapa Ibni Abbas ni padaku ala saririhi atas kursinya Ibni Abbas. Jadi Abi Hamzah, Abi Jamroh
Dia berkata, saya duduk bersama Ibni Abbas, lalu Ibni Abbas menyuruh saya duduk di kursinya. Faqala, maka berkata siapa Ibni Abbas, Akim, bertempatlah engkau indi di sisiku. Amal soleh, kamu tinggal di sini ya. Hatta sehingga aja Allah menjadikan aku laka kepadamu sahman pada bagian min malin dari hartaku. Jadi Ibni Abbas, Abdullah bin Abbas ya, minta kepada Abi Jamroh agar bertempat dengan Ibni Abbas sampai Ibni Abbas membagikan sebagian hartanya untuk Abi Jamroh. Fa'akomtu, maka menetap aku ma'ahu bersama Ibni Abbas syahraini 2 bulan. Akhirnya Abu Jamroh tinggal bersama Ibni Abbas 2 bulan. Cuma kemudian kola berkata siapa Ibni Abbas, Inna wafda Abdul Qais, sesungguhnya tamu Abdul Qais, lama atau ketika datang mereka an-nabiya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kola bersabda siapa Nabi, man siapakah al kaumun kaum, ini kaum mana ini, atau man siapakah wafdun tamu, atau lafadznya man wafdu, man siapakah wafdu tamu, ini tamu dari mana? Qalu, berkata mereka tamu, Robi'atun Robi'ah, kami orang-orang Robi'ah Nabi. Qala bersabda Nabi, marhaban, senang, untung, bejo, bil kaumin, ketemu kaum, au bil wafdin, atau ketemu tamu. Ghairu khuzaya, tidak hina keadaannya, tidak hina keadaannya, wala nadama, dan tidak menyesal. Kemudian Nabi menjawab, wah senang ketemu dengan kaum atau ketemu dengan tamu. Kamu datang ke sini ini nanti tidak akan merasa hina dan tidak akan merasa menyesal. Kamu datang ke Madinah, datang ke Nabi, itu tidak akan hina, tidak akan menyesal. Faqalu, maka berkata mereka, ya Rasulullah, inna, sesungguhnya kami, la nastati'u, tidak mampu kami, an bahwasanya na'tika, datang kami kepada engkau, ila, kecuali fi syahrin, di dalam bulan, fi syahril haramin, di dalam bulan haram. Nabi, kami ini tidak mampu untuk datang ke Madinah kecuali di bulan haram. Jadi bisanya kami sambung langsung kepada Nabi itu ya di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena bainana, antara kami orang-orang Robi'ah, wa bainaka, dan antara engkau Nabi, hadal hayu, ini desa, rupani min kufaril mudor, dari orang-orang kafir mudor. Famurna, maka perintahlah engkau pada kami, bi amrin, dengan suatu perintah, faslin, yang jelas, nukhbir,
maka akan mengkabarkan kami bihi dengan perintah man pada orang waro'ana di belakang kami. Jadi kami itu bisa sambung langsung dengan Nabi itu ya hanya di bulan-bulan haram. Karena kalau di bulan haram itu orang kafir, orang iman itu tidak boleh berperang. Jadi bebas ya. Bebas untuk melakukan perdagangan, transaksi usaha. Ini di bulan-bulan haram. Karena kalau di selain bulan haram, ya mereka berperang. Orang kafir memerangi orang iman. Jadi antara kami dan engkau itu terdapat desa kafir Mudor. Sehingga kami tidak bisa tiap bulan itu datang. Atau tiap bulan daerahan itu tidak bisa. Ya mungkin ya beberapa bulan sekali baru bisa datang, bisa sambung. Maka perintahlah engkau kepada kami dengan perkara yang jelas, sehingga perkara yang jelas itu dapat kami sampaikan kepada kaum kami yang ada di desa. Apa Nabi perintah engkau, sehingga nanti perintah engkau akan kami sampaikan kepada penduduk desa yang tidak bisa sambung langsung kepada engkau Nabi. Wa nadkhul dan masuk kami bihi dengan perkara al jannata pada surga, dan perkara itu bisa memasukkan kami ke dalam surga. Wa sa'aluhu dan minta aku pada Nabi anil asribatin tentang minuman. Wasa'aluhu dan bertanya aku pada Nabi an asribati tentang minuman. Saya bertanya tentang minuman. Fa'amarohu maka perintah siapa Nabi pada mereka biarba'in dengan 4, wanahahum dan melarang siapa Nabi pada mereka an arba'in dari 4 ya. Jadi perintahnya Nabi 4, larangannya Nabi 4. Nabi memerintahkan 4 perkara dan Nabi melarang 4 perkara. Amarohum perintah siapa Nabi pada mereka bil imani dengan iman, billahi pada Allah, wahdahu dengan esanya. Nabi perintah mereka agar mereka iman kepada Allah dengan esanya. Qala bersabda Nabi, atadruna, adakah tahu kalian? Ma apakah al imanu iman? Billahi pada Allah, wahdahu dengan esanya. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud iman kepada Allah dengan esanya? Qalu menjawab mereka kaum Rabi'ah, Allahu wa rasuluhu, Allah adapun Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, a'lamu lebih tahu. Oh, itu Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala bersabda Nabi, syahadatun, persaksian, an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allahu Allah, wa anna Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah. Wa iqamus shalah, wa iqamu dan menetapi kalian as-sholata pada sholat, wa ita'u dan mendatangkan kalian az-zakata pada zakat, wasiyamu dan berpuasa Ramadhana pada bulan Ramadan.
Wa'an dan bahwasanya tu memberikan kalian minal maknami dari jarahan al khumusa 1/5. Jadi yang dimaksud iman kepada Allah dan iman kepada Allah dengan esanya yaitu bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusannya Allah. Yang kedua, menetapi sholat. Yang ketiga, mendatangkan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Dan juga kalian supaya memberikan 1/5 dari jarahan kalian, mensodakohkan 1/5 dari jarahan ketika sudah dibagi ya. Orang perang menang dapat jarahan, dapat tawanan. Nah ini oleh Nabi dibagi. Setelah dibagi oleh Nabi diminta kembali untuk Baitul Mal, yaitu 1/5 atau 20%. Wanahahum dan melarang siapa Nabi pada mereka an arba'in dari 4. Tadi perintahnya 4, sekarang larangannya 4. Yang pertama anil hantam, dari gentong. Waduba dan kulit labu. Kulit labu yang dijadikan wadah minum. Biasanya kalau di film Sunggokong ada itu. Kulit waluh atau kulit labu yang dijadikan sebagai wadah minum. Wan nakiri dan lesung. Lesung itu kayu yang dilubangi untuk numbuk sagu, numbuk beras, itu lesung. Wal muzaffati dan tong. Muzaffah, tong. Jadi 4 hal yang dilarang oleh Nabi ini adalah tempat-tempat yang digunakan untuk membacem minuman, sehingga minumannya itu berubah menjadi arak. Nah, jadi larangannya itu bukan wadahnya, tapi larangannya itu adalah bacemnya. Bacem minuman ya, melalui gentong, lesung. Nah, tapi kalau naruh minuman atau tidak sampai memabukkan itu boleh. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang sengaja bikin arak, walaupun yang dibacem itu dari buah-buahan, anggur, jeruk, melon, stroberi contohnya, tapi sampai menjadi arak yang memabukkan, ya ini berarti ya haram, nggak boleh. Jadi kalau zaman sekarang itu fermentasi ya. Fermentasi sehingga menjadi arak, sehingga menjadi minuman yang memabukkan. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau menggunakannya barang-barang itu boleh. Pakai gentong boleh, pakai lesung boleh, pakai tong boleh, tapi digunakannya ya tidak untuk membacem sampai memabukkan. Warubama dan kadang-kadang kola bersabda Nabi, kadang-kadang sabdanya Nabi lafadznya al-muqayyar, tong. Kadang-kadang Nabi nyebutnya muzaffat, kadang-kadang Nabi menyebutnya muqayyar. Waqala dan bersabda Nabi, ihfaduhunna, menjagalah kalian huna pada semuanya. Maksudnya pahamilah apa yang aku perintahkan dan apa yang aku larangi, yang aku larangkan. Apa yang aku perintahkan kamu pahami, apa yang menjadi larangan ya kamu betul-betul tinggalkan. Itu dimaksud
ihfaduhunna. Wa akhbiru dan mengkhabarilah kalian bihina dengan semua itu man pada orang akum di belakang kalian. Setelah itu kalian sampaikan semuanya itu kepada orang-orang yang ada di belakang kalian, yang tidak ikut sambung langsung dengan Nabi. Kamu mangkulkan, kamu kembalikan, kamu sampaikan apa yang saya perintah dan apa yang saya larangan kepada orang-orang yang ada di desa kalian. Nah ini, jadi ya kalau kita kembalikan ke babnya bahwa ya menyerahkan 1/5 jarahan itu termasuk keimanan. Kalau kita sodako, infak, isrun yang sudah menjadi ketentuan kita, kemudian kita sampaikan sesuai dengan haknya, ya berarti kita menetapi keimanan yang sempurna. Jangan ditunda-tunda. Dapat rezeki, nanti aja lah, aku pakai dulu akhirnya bulan itu nggak jadi infak karena duitnya nggak ada. Maka ketika dapat rezeki kumpulin buat infak sehingga bisa melaksanakan kewajibannya, yaitu infak fi sabilillah. Babu ma, babnya apa-apa jaa yang datang apa ma. Innal a'mala, sesungguhnya beberapa amalan iku bin niyati dengan niat. Wal hisbati, dan mencari pahala. Walikulimri'in, dan bagi tiap-tiap seseorang ma apa-apa nawa yang niat siapa orang. Fadakhala, maka masuk fihi di dalam bab niat opo al imanu, iman. Jadi orang iman itu harus ada niatnya. Iman itu harus ada niatnya. Wal wudu'u, dan wudu juga harus ada niatnya. Ya, tapi tidak perlu diucapkan. An-niyatu fi'lul qulub. Ya, niat itu pekerjaan hati, maka tidak perlu diucapkan. Ada yang ibadah-ibadah ketika diniati itu ada yang harus diucapkan, ada yang harus tidak diucapkan. Wassolatu, dan sholat sholat juga harus ada niatnya. Wazzakatu, dan zakat, begitu juga dengan zakat. Wal haju, dan haji juga harus ada niatnya. Nah ini adalah niat yang harus diucapkan ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umrotan. Itu niat haji atau umroh yang harus diucapkan, tidak hanya di hati, nggak bisa kalau dalam hati. Wal ahkamu, dan beberapa hukum juga harus ada niatnya. Contoh ya, mencerai istrinya, itu niatnya apa? Itu kan hukum cerai. Ya, maka di dalam mencerai istrinya niatnya apa? Ya, seperti kamu tak balik nih neng bapakmu. Wah, itu harus dipertanyakan. Niatnya apa? Karena itu adalah pernikahan, itu sifatnya hukum. Waqala, dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, kul katakanlah Muhammad, kulun tiap-tiap malu beramal, siapa kulun, ala syakilatihin, atas tingkahnya kulun. Katakanlah Muhammad, setiap yang dia amalkan itu berdasarkan tingkahnya, kadarnya, berdasarkan kadarnya amalan. Maksudnya ala niyatihi, atas niatnya kulun. Jadi setiap seseorang yang mengerjakan suatu amalan itu ya niatnya apa? Dia niatnya apa? Nafaqatu rojul, membelanjakannya seorang laki-laki atau memberi nafkah seorang laki-laki,
ala ahlihi atas keluarganya, yahtasibuha dengan mencari pahala, iku sodakotun sodakoh. Yahtasibuha dengan mencari pahala pada keluarganya, iku sodakotun sodakoh. Termasuk seorang laki-laki yang mencari nafkah untuk keluarganya diniati ibadah, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah, pahala sodakoh. Waqala dan bersabda siapa Nabi, walakin dengan akan tetapi jihadun perang, waniyatun dan niat. Setelah Mekah dikuasai orang iman, itu sudah tidak ada hijrah, ya, akan tetapi adanya adalah jihad dan niat. Itu maksudnya begitu, jihad dan niat. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Ibrahim an Alqamah ibni Waqqas an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, al amalu amalan iku binniati dengan niat, tergantung niatnya. Walikul limriin dan bagi setiap seseorang ma apa-apa nawa yang niat siapa orang, dia akan memperoleh apa yang dia niati. Faman maka barang siapa kanat yang ada opo hijratuhu hijrohnya man pindah ilallahi pada Allah wa rasulihi dan pada utusannya Allah, fa hijratuhu maka hijrahnya orang ilallahi pada Allah wa rasulihi dan pada utusannya Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya itu niat kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dia akan mendapatkan pahala, sebab dia hijrah karena Allah. Dia akan mendapatkan pahala karena hijrahnya niatnya karena Allah. Waman dan barang siapa kanat yang ada siapa orang hijratuhu hijrahnya orang lidunya karena dunia, yusibuha yang memperoleh dia pada dunia, awim ro'atin atau perempuan, yatazawwajuha yang menikahi dia pada perempuan, fa hijratuhu maka hijrahnya orang ilama pada apa-apa hajaro yang hijrah siapa orang ilahi pada ma. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mencari dunia yang akan dia peroleh, atau hijrahnya itu untuk mencari perempuan yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu terhadap sesuatu yang dia niati. Artinya dia akan memperoleh apa yang dia inginkan, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah karena niatnya untuk mencari pekerjaan atau niatnya untuk mencari seorang perempuan yang akan dia nikahi. Jadi asbabul wurudnya hadis ini tentang niat itu adalah, jadi ketika itu ada seorang laki-laki kafir, dijelaskan ada seorang laki-laki kafir yang mempunyai kekasih perempuan iman, mempunyai kekasih perempuan yang muslimah, yang iman, yang masuk Islam, dan ternyata perempuan itu ikut hijrah ke Madinah. Ya, dan ternyata perempuan itu ikut hijrah ke Madinah, sehingga rojul itu karena
perempuan yang dia cintai kasihi hijrah, akhirnya rojul itu mengikuti hijrahnya perempuan ke Madinah. Dan akhirnya Nabi bersabda ini ya, atau akhirnya Nabi menyampaikan bahwa apa yang dia niati ya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Akhirnya rojul itu masuk Islam dan menikahi perempuan itu. Ini asbabul wurudnya tentang wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Ada yang kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.